Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Ramadan dengan NIM 23101031036. Di sini saya diberi tugas untuk mempresentasikan transformator satu fasa. Di sini untuk latar belakangan transformator satu fasa. Transformator satu fasa adalah salah satu komponen penting dalam sistem tenaga listrik, terutama dalam distribusi listrik, rumah tangga, dan peralatan elektronik. Transformator ini berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik AC atau arus bolak-balik sesuai kebutuhan tanpa mengubah frekuensi. Penggunaannya transformator satu fasa sangat luas karena sistem listrik atau fasa digunakan secara umum di rumah-rumah, perkantoran kecil, dan sebagian industri ringan. Untuk transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana arus listrik yang mengalir dalam kumparan primer menciptakan medan magnet yang kemudian menginduksi tegangan pada kumparan sekunder. Efisiensi tinggi dan kemudahan pemeliharaan menjadikan transformator satu fasa sebagai solusi praktis untuk transmisi dan distribusi energi listrik jarak jauh. Di sini transformator satu fasa memiliki yang pertama yaitu prinsip kerja transformator, yang kedua polaritas trafo, yang ketiga rangkaian ekuivalen transformator, yang keempat rugi-rugi transformator, yang kelima efisiensi transformator, yang keenam pengaturan atau regulasi tegangan. Selanjutnya, prinsip kerja transformator. Transformator adalah suatu alat untuk memindahkan daya listrik dari suatu rangkaian ke rangkaian lainnya secara induksi elektromagnetik. Kerja transformator yang berdasarkan induksi elektromagnet menghendaki adanya gandengan magnet antara rangkaian primer dan sekunder. Gandengan magnet ini berupa inti besi tempat melakukan flux bersama. Bisa dilihat dari di sini ada gambar kumparan transformator satu fasa memiliki primary coil, transformator core, secondary coil. Untuk prinsip kerja transformator ini terbagi beberapa. Yang pertama, transformator tanpa beban. Apabila kumparan dihubungkan dengan tegangan sumber yang sinusoid, maka akan melakukan arus bolak-balik yaitu I/O pada kumparan tersebut. Oleh karena kumparan mempunyai inti, arus I/O menimbulkan flux magnet yang juga berubah-ubah pada intinya. Untuk yang kedua, transformator berbeban. Apabila kumparan sekunder dihubungkan dengan beban Z1, I2 mengalir pada kumparan sekunder di mana I2 sama dengan V2 kali ZL. Di sini kita lihat gambar untuk transformator berbeban. Selanjutnya, masuk kita ke polaritas trafo. Masing-masing ujung primer dari suatu transformator satu fasa, polaritasnya selalu bergantian pada waktu bekerja, karena merupakan tegangan AC. Hal ini sama juga terjadi pada kumparan sekunder. Polaritas perlu diketahui untuk membuat sambungan-sambungan pada transformator. Polaritas dari suatu transformator ditentukan oleh arah lilitannya. Untuk menentukan polaritas transformator atau arah lilitan bisa kita peroleh dari tes polaritas. Selanjutnya, untuk fungsi dari polaritas tersebut, transformator sendiri adalah sebagian penentu kutub-kutub positif atau negatif pada transformator. Untuk menentukan kumparan-kumparan primer atau sekunder, dan untuk menghubungkan transformator biasa menjadi autotransformator. Selain itu,
Polaritas trafo juga sangat penting untuk diketahui jika kita akan memparalelkan trafo atau untuk meningkatkan daya trafo ataupun menyediakan trafo atau untuk meningkatkan tegangan trafo. Menurut ASA, American Standard Association, pada bagian tegangan ini diberi tanda H1, H2, H3, dan seterusnya. Sedangkan pada kumparan tegangan rendah diberi nama X1, X2, X3, dan seterusnya. Untuk polaritas pengurangan, letak X1 berdekatan dengan H1. Untuk polaritas penjumlahan, letak X1 berseberangan dengan H1. Di sini kita lihat ada pada gambar untuk fasa gelombang pada trafo atau polaritas pengurangan, dan di bawahnya terdapat polaritas penjumlahan. Masuklah untuk selanjutnya itu rugi-rugi transformator. Pada transformator tidak terdapat bagian-bagian yang bergerak atau berputar dari suatu transformator, maka transformator tidak memiliki rugi-rugi gesekan. Oleh karenanya, sebagian besar transformator memiliki efisiensi 90%. Meskipun demikian, terdapat juga rugi-rugi yang muncul pada transformator yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok rugi-rugi utama, yaitu rugi-rugi tembaga dan rugi-rugi besi. Rugi-rugi tembaga terjadi karena resistansi dalam belitan. Rugi-rugi ini akan berbandingan lurus dengan besarnya beban sehingga meningkatkan arus beban akan meningkatkan rugi-rugi tembaganya. Rugi-rugi besi terdiri dari dua, yaitu rugi-rugi histeris dan rugi-rugi arus eddy atau eddy current. Yang pertama itu rugi histeris. Setiap saat terjadinya pembalikan arus akan terjadi pula kembalinya flux magnetik akibat dari terjadinya flux yang dibangkitkan dan kemudian runtuh secara berulang-ulang di dalam inti transformator. Inilah yang akan menimbulkan rugi-rugi histeris. Rugi-rugi histeris dihitung dengan menggunakan formula yang pertama, PH sama dengan KH kali F kali B pangkat 1,6, di mana KH konstanta histeris, BM kecepatan flux maksimum, F frekuensi. Selanjutnya rugi arus eddy. Rugi arus eddy adalah rugi yang disebabkan oleh arus puser pada inti besi. Inti besi transformator merupakan suatu penghantar, maka medan magnet pada inti besi tersebut akan menginduksi tegangan pada inti. Tegangan inilah yang kemudian menimbulkan arus kecil pada inti besi. Sini kita lihat ada gambar rugi arus eddy. Untuk formula untuk rugi arus eddy-nya, PE sama dengan KE F pangkat 2 kali B pangkat 2 Mach. Eddy current dapat menyebabkan kerugian daya pada sebuah trafo karena pada saat terjadinya induksi arus listrik pada inti besi, maka sejumlah energi listrik akan diubah menjadi panas. Ini merupakan kerugian untuk mengurangi arus eddy, maka inti besi trafo dibuat berlapis-lapis. Tujuannya untuk memecah induksi arus eddy yang terbentuk di dalam inti besi. Perbedaan induksi arus eddy di dalam inti besi tunggal dengan inti besi berlapis. Selanjutnya rugi flux bocor. Rugi ini dihasilkan dari medan magnet yang dikarenakan tidak semua garis flux yang ditimbul oleh lilitan primer dan sekunder mengalir melalui inti besi. Beberapa garis flux mengalir keluar dari lilitan masuk ke udara dan tidak bertaut dengan lilitan primer dan lilitan sekunder. Selanjutnya rugi tembaga. Rugi tembaga adalah rugi yang dihasilkan oleh konduktor atau tembaga yang digunakan sebagai bahan pembuat kumparan. Rugi ini diakibatkan oleh adanya resistansi bahan. Nilai resistansi konduktor dapat dihitung dengan persamaan Rp sama dengan P kali L
per A, di mana R tahanan, P tahanan jenis, I panjang penghantar, A luas penampang. Selanjutnya, efisiensi transformator. Sebuah trafo ideal akan memiliki efisiensi sebesar 100%, artinya semua daya yang diberikan pada kumparan primer dipindahkan ke kumparan sekunder tanpa ada kerugian. Sebuah trafo yang real memiliki efisiensi di bawah 100%, dan pada saat beban penuh atau full load, efisiensi trafo berkisar pada harga 94-96%. Untuk trafo yang bekerja pada tegangan dan frekuensi yang konstan, efisiensi trafo dapat mencapai 98%. Efisiensi transformator merupakan rasio dari daya keluaran terhadap daya masukan. Efisiensi dinyatakan sebagai P out per P in, P out kurang losses per P in, losses per P in. Untuk contoh soalnya, sebuah trafo tegangan primer dan sekunder 220 volt dan 55 volt. Jika kuat arus primer 0,5 ampere dan kuat arus sekunder 1,5, berapakah efisiensi trafonya? Diketahui IP sama dengan 0,5 ampere, Vp sama dengan 220 volt, IS sama dengan 1,5 ampere. Vs sama dengan 55 volt, ditanya dengan efisiensi. Untuk penyelesaiannya, N sama dengan IS kali Vs per IP kali Vp kali 100%. Sama dengan 1,5 ampere kali 55 volt atau 0,5 kali 220 kali 100%. Mana hasilnya 82,5 watt per 110 watt dikali 100%. Yang mendapat hasil 0,75 kali 100% dengan efisiensi 75%. Untuk pengaturan tegangan. Pengaturan tegangan suatu transformator ialah perubahan tegangan sekunder antara beban 0 dengan beban penuh pada suatu faktor kerja tertentu dengan tegangan primer konstan, dengan mengingat model rangkaian yang telah ada. Dalam hal ini, harga sekunder transformasikan dengan harga primer. Untuk pengaturan tegangan dari rangkaian di atas, F2 tanpa beban sama dengan F1, F2 beban penuh, harga tegangan nominal atau dalam arti, dalam hal ini tegangan nominal primer. Untuk pengaturannya, AV2AL kurang AV26 per AV2N. Untuk pengaturannya, V1 kurang AV nominal per AV2 nominal. Untuk kesimpulannya, transformator satu fasa merupakan perangkat elektromagnetik yang berfungsi untuk mengubah level tegangan listrik AC pada sistem satu fasa tanpa mengubah frekuensinya. Prinsip kerjanya didasarkan pada induksi elektromagnetik antara kumparan primer dan sekunder yang dililitkan pada inti besi. Transformator ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada sistem distribusi listrik, rumah tangga, dan perangkat elektronik. Dengan efisiensi tinggi, konstruksi sederhana, dan perawatan yang relatif mudah, transformator satu fasa menjadi komponen vital dalam sistem kelistrikan skala kecil hingga menengah. Sampai di sinilah yang dapat saya sampaikan tentang materi trafo satu fasa. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.